to the ground. You're dragging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rikza Muqtada MPD dan Bu Aprilia Nur Hasanah SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum pada semester kali ini. Oke, langsung aja kami dari kelompok kurikulum Merdeka izin menyampaikan terkait pembelajaran kurikulum Merdeka. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Mbak Vanessa Japania Putri dengan NPM terakhir 6004. Yang kedua ada saya sendiri Nur Rahmal Fadila dengan NPM terakhir 6011. Yang ketiga ada Mbak Siti Dea Nur Rohmah dengan NPM terakhir 6099. Yang keempat ada Mas Ahmad Falahuddin Al-Kafilida dengan NPM 6115. Dan yang terakhir ada Mbak Salsa Rahma Fadila dengan NPM terakhir 6120. Jadi untuk pembahasan kali ini tuh mencakup terkait dengan pengertian, tujuan, dasar hukum, struktur, konsep, implementasi, serta kelebihan dan kekurangannya. Ini langsung aja untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh Mas Afil. Kepada Mas Afil, saya persilakan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Di sini ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat dalam konten mata pelajaran. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka ini ada 3 ya. Yang pertama menciptakan pendidikan yang menyenangkan, yang kedua mengejar ketertinggalan pembelajaran, yang ketiga mengembangkan potensi peserta didik. Yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mengejar ketertinggalan pembelajaran. Mengejar ketertinggalan pembelajaran yang dimaksud yaitu mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, di mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dalam pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembali. Terima kasih Mas Afil yang telah menjelaskan terkait pengertian dan tujuannya. Dan selanjutnya ada karakteristik utama kurikulum merdeka yang akan dijelaskan oleh Mbak Vanessa. Kepada Mbak Vanessa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas kesempatannya. Berikutnya adalah tentang karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Materi esensial ini adalah materi pokok yang mendasar pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
Yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru, yaitu untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Next. Selanjutnya ada dasar hukum kurikulum merdeka. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 yaitu tentang standar pendidikan tinggi. Yang kedua, Nomor 4 Tahun 2020 yaitu tentang perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Yang ketiga, Nomor 5 Tahun 2020 yaitu tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Selanjutnya, Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program studi pada perguruan tinggi negeri. Dan terakhir yaitu Nomor 7 Tahun 2020 yaitu tentang pendirian perubahan pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Vanessa atas pemaparannya. Selanjutnya ada struktur kurikulum merdeka yang akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Mbak Dia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu struktur kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu struktur kurikulum SD atau MI. Nah, pada struktur kurikulum SD atau MI ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Proporsi beban belajar di SD atau MI terbagi menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler, dan yang B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Yang kedua yaitu ada struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri atas 1 fase, yaitu fase D untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, proporsi beban belajar di SD atau di SMP atau MTS ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun. Untuk yang ketiga yaitu struktur kurikulum SMA atau MA. Pada struktur ini dibagi menjadi 2, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, pada proporsi beban belajar di SMA atau MA ini juga terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 30% total JP per tahun. Selanjutnya, Mbak. Untuk fase F, untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur mata pelajaran ini dibagi menjadi 5 kelompok utama. Yang pertama yaitu kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, dan yang ketiga yaitu kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial setiap SMA atau MA, yang keempat yaitu kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, yang kelima yaitu kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya, khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA atau MA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Dia. Selanjutnya ada konsep kurikulum merdeka yang akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Kepada Mbak Salsa, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nurul atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran dilaksanakan untuk membangun kapasitas pembelajar sepanjang hayat, di mana peserta didik memiliki pola pikir untuk terus belajar. Yang keempat yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kualitas perkembangan karakter secara holistik yaitu selalu ingin tahu dan bertanya, berpikir kritis dan kreatif,
berpengetahuan luas, komunikator yang efektif, berani mengambil resiko, dan terbuka terhadap segala perbedaan dan ide baru. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian yang keenam, pembelajaran berorientasi pada masa depan. Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi kurikulum merdeka. Untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian yang ketiga, Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran serta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Kemudian yang keempat, Keputusan Kepala BSKAP nomor 008 tahun 2022. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Kemudian yang kelima, Keputusan Kepala BSKAP nomor 009 tahun 2022. Dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Salsa atas pemaparannya. Yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka. Yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Tadi sudah disinggung oleh Mas Afil dan Mbak Vanessa terkait ini ya. Jadi dengan materi yang esensial itu akan membuat dari penyampaian bahan ajarnya itu tidak terburu-buru dan lebih menyenangkan serta lebih mendalam dan bermakna. Yang kedua adalah lebih merdeka karena siswa ini diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, serta aspirasinya. Yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Dengan adanya proyek pada kurikulum merdeka ini akan menimbulkan rasa untuk mengeksplor diri pada siswa itu dan mengeksplor yang ada di sekitar siswa tersebut. Next Mbak terkait kekurangan, yang pertama ada dari kurikulum merdeka ini kurang matang dalam persiapannya. Bisa kita lihat bahwa kurikulum merdeka ini kan tujuannya tadi untuk mengejar ketertinggalan setelah COVID-19. Jadi ini tuh masih perlu evaluasi-evaluasi. Yang kedua ada sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Mengapa? Karena pada kurikulum merdeka ini belum dijelaskan mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi saya rasa ini tuh merupakan belum terencana dengan baik. Yang selanjutnya adanya kurangnya SDM dan sistem yang belum terstruktur. Dengan kurikulum baru kan juga sebelum pemerintah memberitahu kepada murid terkait kurikulum baru, itu yang harus pertama yang menjadi tumpak yang harus diberitahu adalah gurunya karena gurunya ini yang nanti akan menjelaskan seperti apa pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi guru harus diberi pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Dan terkait sistem yang belum terstruktur ini sama halnya dengan persiapan yang kurang matang. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk menjelaskan terkait materi kali ini. Oke, dari kami cukup. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.